kemudian diperintahkan kepadanya untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang khusyuk. Nah, hadis palsu itu kemudian terusannya begini: ketika dia sudah sholat, sudah khusyuk, maka anak-anak itu pun dicabut. Waktu dicabut, orang itu nggak berasa apa-apa. Nah, baru setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru aduh, panahnya udah dicabut, sudah rakaat yang pertama tadi. Nah, karena itu hadis palsu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa sholat itu tidak ingat apa-apa. Itu tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada hadis palsu yang lain yang dikatakan sholat yang khusyuk. Ini Ali bin Abi Thalib juga nih yang sering jadi kena sasaran. Saya nggak tahu kenapa dia dulu yang jadi sasaran. Padahal ini hadis palsu. Konon katanya Nabi pernah membuat sebuah sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa sholatnya khusyuk, tak ingat apa-apa kecuali ingat Allah doang. Lalu para sahabat berusaha untuk sholat sekhusyuk-khusyuknya. Sebab apa? Sebab Nabi mengiming-imingi, siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk, saya akan kasih nih sorban saya nih. Ali bin Abi Thalib kemudian sholat. Begitu dia sudah selesai sholat, dia bilang, ya Rasulullah, rakaat pertama sama rakaat kedua awal saya khusyuk, nggak ingat apa-apa. Giliran tahiyat saya jadi ingat kepikiran Nabi itu katanya mau ngasih sorban. Tapi kenapa sorban yang utuh? Nabi punya sorban yang carapan lagi yang baru. Kenapa bukan yang baru yang mau dikasih hadiahnya? Katanya mikir begitu. Padahal itu nggak pernah terjadi karena ini hadisnya hadis palsu. Jadi sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang tidak ingat apa-apa, bukan tidak memikirkan apa-apa, bukan itu. Tapi sholat yang khusyuk adalah sholat yang seperti Rasulullah lakukan. Seperti apakah Rasulullah? Tadi saya katakan di awal, Nabi pernah sholat sambil menggendong bayi. Hadisnya, an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamah bint Zainab bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Qatadah mengatakan bahwa Nabi pernah sholat sambil dia menggendong Umamah, cucu perempuan beliau dari Zainab. Dia punya anak perempuan namanya Zainab, Zainab punya anak perempuan lagi namanya Umamah. Jadi ketika Nabi sholat itu ada di gendongannya. Nanti kalau Nabi ruku, anak itu ditaruh dan beliau bangun lagi, nanti digendong lagi. Kita bisa bayangkan sholat gendong anak. Saya mau tanya, ada nggak di antara antum semua ini yang pernah sholat sambil gendong anak? Gak ada. Karena pasti orang bilang sholat kagak khusyuk, sholat gendong-gendong anak. Anaknya taruh dulu kan pasti. Nah begitu biasanya dibilang. Tapi Rasulullah melakukannya. Bahkan Rasulullah pernah sholat dan memperlama sujudnya. Di dalam hadis yang sahih ini disebutkan oleh Syaddad Al-Laythi radhiyallahu anhu. Syaddad suatu hari bilang, Rasulullah datang ke masjid sambil menggendong salah seorang cucunya. Kali ini cucu laki-laki, kalau bukan Hasan, Husain. Lalu ketika sujud, Syaddad kan sholatnya di belakang Nabi. Nabi ternyata sujudnya lama banget, kagak bangun-bangun juga. Syaddad mungkin rada-rada bandelan dikit orangnya kali ya. Maka dia intip, dia angkat kepalanya sedikit begini, lagi sujud itu dia bangun sedikit, dia lihat ternyata Nabi lagi sujud. Di atas punggungnya Nabi itu ada si cucunya tadi itu, kalau bukan Hasan Husain, lagi nangkring main kuda-kudaan di situ. Pantesan Nabi sholatnya lama. Nah, begitu dia lihat, dia tundukin lagi kepalanya waktu lagi sujud itu. Selesai sholat, para sahabat berkerumun di sekitar Nabi bertanya. Ya nanya tadi kasusnya, ada apa kok sujud lama banget? Syahadat mah diam aja, karena dia tahu tadi Nabi lagi dinaikin sama sujudnya. Apakah ada wahyu yang turun ya Rasulullah sehingga sujud Anda tadi lama sekali? Atau ada sesuatu yang terjadi? Rasulullah menjawab, kullu dzalika lam yakun. Enggak, semua yang kamu tanyakan itu enggak terjadi kok. Walakin nabni irtahalani fakaritu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tapi anak ini, cucu saya ini naik di atas punggung saya, naik kuda-kudaan, dan saya tidak ingin terburu-buru untuk mengganggu keasikannya dia sedang bermain. Itu Nabi, sholatnya khusyuk, orang terkhusyuk di dunia. Tapi ketika ada anak kecil punya hajat naik di atas punggungnya, dia lagi sujud, diperlamanya sujud. Itulah salat khusyuk Rasulullah SAW. Dan itulah seharusnya salat khusyuk kita juga. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk dalam sholat, tetapi kalau beliau menjadi imam dalam sholat jamaah, beliau tidak pernah sholatnya itu lama. Memang pernah Nabi sholatnya lama, tapi itu sholat malam yang mulai sendirian, tidak ada yang jadi makmum. Memang pernah ada juga yang jadi makmum, tapi setelah itu kapok, karena di rakaat pertama Rasulullah membaca 3 surat sekaligus, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rukuknya selama itu juga. Nah itu sahabat yang bercerita bahwa dia pernah ikut sholat di belakang Nabi itu kayaknya cuma sekali-kalinya doang dia jadi makmum. Besok udah kapok, nggak mau ikut lagi. Tapi kalau sholat berjamaah fardu 5 waktu, Rasulullah itu sholatnya sangat cepat. Sampai ketika dia mendengar ada salah seorang sahabat jadi imam sholat fardu agak lambat, mungkin maunya khusyuk, maunya ya kayak orang yang pahalanya banyak lah gitu, Mu'adz bin Jabal. Maka Rasulullah memanggil dan menegurnya, afattanun anta ya Mu'adz, mau jadi tukang fitnah kamu wahai Mu'adz. Maksudnya tukang bikin kekacauan. Kenapa? Ini sholat fardu, banyak orang di belakang yang punya hajat dan sebagainya. Kalau anda menjadi imam dan kemudian memperlama sholat anda, maka fitnah akan segera terjadi. Kalau Nabi lagi jadi imam, tiba-tiba dia dengar suara tangis bayi di barisan saf para wanita, maka sholatnya yang sudah cepat tuh makin cepat lagi. Sehingga boleh jadi mungkin ada sahabat yang sering-sering aja yang nangis kayak gini, sholatnya makin cepat gitu ya. Bahkan Rasulullah tadi saya katakan memerintahkan kita untuk mencegah orang yang mau sholat lewat di depan kita, dicegah. Nah itu mencegah seperti itu bagian dari sholat khusyuk juga. Jadi khusyuk itu bukan merem, nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa, nggak berasa apa-apa, gelap yang kelihatan cuma tulisan Allah. Itu bisa. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menggendong anak, Rasulullah memperlama sujud, bahkan mempercepat sholat, bahkan juga beliau mencegah orang yang lewat di depannya, sampai beliau mengatakan, fa'in aba, kalau orang yang mau lewat depan kamu itu tetap ngeyel mau lewat juga, falyuqatilhu, maka perangi dia, bunuh dia, fa'innama huwa syaitan. Orang itu adalah setan. Maksudnya setan yang wujudnya manusia, bukan setan betulan. Kalau setan betulan bisa pulang kan jadi sholat sendiri. Bahkan Nabi pernah memerintahkan kita untuk membunuh kalajengking dan ular ketika sedang sholat. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadaini fi shalah, al-aqrab wal hayyah. Nabi memerintahkan kita kalau kita lagi sholat tiba-tiba kita diganggu oleh ular atau oleh kalajengking, maka bunuhlah, kata Rasulullah. Nggak terbayang kan kalau kita sholat tapi bunuh ular, bunuh kalajengking. Dan itu kejadian pada Ali bin Abi Thalib sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Jadi kata Aisyah, suatu hari Nabi lagi sholat di rumahnya. Tiba-tiba Ali datang, masuk ke dalam rumah dan kemudian lihat Nabi lagi sholat, Ali langsung aja di belakang Nabi ikut makmum sholat. Begitu Ali sudah mulai sholat bersama Nabi, tiba-tiba datang lagi. Kali ini bukan orang, kalajengking ikut masuk. Ya bukan mau ikut sholat, ya kalajengking mau mencelakakan. Kata Ali, lalu datanglah kalajengking hingga berhenti di dekat Rasulullah. Duduk, ya, dia berhenti di depan Rasulullah. Mungkin dia mau makan Rasulullah nggak jadi barangkali. Ini Nabi ini, masalah jadi panjang nanti kalau dia melibas Nabi. Sehingga kalajengking itu mundur balik arah. Sekarang mengarah kepada Ali, menghadap kepada Ali. Ketika Ali melihat kalajengking itu, Ali pun kemudian menginjaknya dengan sendalnya. Maka Rasulullah SAW kemudian setelah salat itu mengatakan, tidak mengapa, kamu sudah benar dengan menginjak kalajengking. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Dan Nabi memerintahkan kita membunuh, dan Ali mencontohkan membunuhnya dengan cara injaknya dengan sendal. Maksudnya apa? Lagi sholat harus cari sendal dulu baru dikeplok itu, bukan ya. Karena Ali memang sholatnya pakai sendal. Dan di masa Rasulullah rata-rata orang sholat pakai sendal, pakai sepatu. Bahkan Masjidin Nabawi itu tidak ada karpet atau lantai seperti kita keramik dan sebagainya, tapi dia tanah saja. Sehingga kalau ada ular, ada apa dan sebagainya, ya mungkin saja itu hal itu terjadi. Tapi karena para sahabat itu sendalnya dipakai, sepatunya dipakai di Masjid Nabawi itu, nah kalau ada kalajengking dan sebagainya, mereka cuma tinggal nginjak aja. Dan itu bagian dari kekhusyuan sholat. Ini menarik untuk kita bahas bagaimana Masjid Nabawi yang kalau kita sholat di dalamnya itu bisa sampai
berapa ribu kali, sampai ada hadis dhaif yang dipakai banyak umat Islam untuk sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Diukur-ukur itu sampai 9 hari di Madinah gara-gara mau mengejar 40 hari. Ternyata Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu tidak ada karpetnya, tidak ada keramik dan sebagainya, hanya tanah biasa. Dan para sahabat itu sebelum masuk ke Masjid Nabawi, mereka mengkeset-kesetkan dulu sandal atau sepatunya masuk ke dalam masjid. Maka wajar kalau hari ini kita tidak pernah membaca satupun hadis yang menyebutkan ada sahabat Nabi kehilangan sandal atau sepatu. Kalau di masjid-masjid kita ini keramiknya luar biasa, karpetnya setebal apa begitu, tapi sandalnya banyak hilang. Bukan sandal jamaah, sandal imam. Imamnya hilang juga sandalnya. Sementara piano segede itu di gereja agak hilang-hilang. Rasulullah juga pernah lupa sujud sahwi, lupa dan kemudian dia sujud sahwi. Jadi kisahnya beliau sholat itu 5 rakaat, tapi para sahabat gak ada yang berani negur dengan subhanallah dan sebagainya karena mereka mengira jangan-jangan ini direvisi. Ya, mungkin ada perubahan apalah gitu rakaat dan sebagainya. Lalu mereka bertanya, ya Rasul, memangnya ada perubahan nih, gitu ya? Apa memang sholat ini tambahi rakaatnya? Maka Rasulullah kemudian menjawab, wa madzaka? Emangnya ada apa kalian nanya sholat berubah? Sholaita khamsan ya Rasulullah. Anda tadi sholat 5 rakaat, gitu. Kita sholat yang 4 nih, kenapa jadi 5? Maka Rasulullah menjawab, innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Adkuru ma tadkurun. Saya ingat sebagaimana kalian ingat, wa ansa kama tansaun. Tapi saya juga bisa lupa sebagaimana kalian juga manusia sering lupa. Maka setelah itu Nabi kemudian sujud sahwi 2 kali. Itu dasar dari awal mula adanya sujud sahwi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi sekalipun sholatnya lupa juga. Ya mungkin kayak kita tuh pikiran kemana-mana, ingat masjid lah, ingat tanggal tua, ingat dompet tanggal bulan, ingat itu dan sebagainya. Justru pada saat sholat, tadi waktu nggak sholat, nggak ada yang ingat, giliran lagi sholat, semuanya ingat, semuanya keluar. Nah itu manusiawi, sebab memang otak manusia tidak bisa dipaksa-paksa kosongkan pikiran, malah nggak kosong, malah penuh. Ya, sama dengan orang terapi, jangan pikirkan gajah. Coba bapak semua hari ini pejamkan mata dan jangan pikirkan gajah, jangan bayangkan gajah, gitu. Jangan dibayangkan gajah. Dibilang begitu, malah yang lucu bayangan gajah. Dibilang jangan, tapi malah nongol. Nah itu kan pikiran manusia tidak bisa diatur-atur seperti itu. Nah maka sholat khusyuk itu bukanlah mengosongkan pikiran, ya bukan nggak ingat apa-apa. Ibaratnya seorang pengemudi dia membawa kendaraannya, sopir. Itu bukannya dia nggak ingat apa-apa kalau dibilang konsen mengemudi. Konsen mengemudi itu artinya ya dia sadar ada di mana. Dia lihat kanan, lihat kiri, lihat spion, lihat semua panel instrumen dan sebagainya. Dia harus konsentrasi. Itu artinya bukan kosong pikiran, tapi konsentrasi itu artinya dia hidup di tempat di mana dia ada. Dengar suara bayi nangis, dia percepat sholatnya. Ada anak kecil nangkring di atasnya, dia hati-hati tidak dia jatuhkan. Dan seterusnya. Dan itulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana caranya sholat yang khusyuk. Nah itulah barangkali yang bisa saya sampaikan, apa-apa yang membatalkan sholat dan apa-apa yang tidak membatalkan sholat. Waktu kita sudah hampir habis, mungkin ada 1-2 pertanyaan silakan. Ada kesepakatan dalam bacaan surah kemudian yang menyebut nama salah satu nabi, apakah suka-suka ada makmumnya yang membaca alaihi salam misalnya pada menyebut Nabi Musa gitu. Bagaimana itu? Ya sebenarnya itu tidak boleh, karena itu kan kita sedang di dalam di dalam sholat. Kecuali kalau memang ada dalil yang membolehkannya. Katakanlah misalnya kalau kita baca tahiyat, itu kan bunyi tahiyatnya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu saja kalau kita tambahin sayyidina, gitu ya. Nah itu para ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena hadisnya tidak berbunyi ada kata sayyidinanya. Nah, kalau mau pakai sayyidina boleh, tapi jangan di dalam sholat. Di luar sholat silakan mau pakai sayyidina, wa imamina, wa syafi'ina, wa qurrati a'yunina, wa maulana Muhammad. Itu buat ceramah mau buka
asrama begitu silakan aja. Tapi di dalam sholat, karena Rasulullah mengajarkan sholawat itu adalah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, tidak